Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah motor diesel hari Sabtu jam 7 sampai 8.50. Baiklah, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yaitu tentang pompa injeksi distributor. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Asrizal sebagai moderator dan pemateri, dan teman saya M. Zulkan sebagai pemateri, dan dua teman saya Ahmad Desmangkoto dan Rizky Farhanulisan telah tampil di pertemuan ketiga yang sebelumnya. Baiklah, sekarang kami akan menjelaskan yaitu pompa injeksi distributor. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu saya akan menjelaskan bentuk dan ciri pompa injeksi distributor. Pompa injeksi distributor mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu dengan bentuk yang kecil dan beratnya pun ringan dan mampu pada RPM tinggi. Pada RPM tinggi dia tidak mengeluarkan beban yang berat kepada engine untuk agar memutarnya, karena dia bentuk yang kecil dan mempunyai satu pelunya untuk membagikan bahan bakar ke masing-masing distributor. Kalau seperti tipe inline itu dia seperti 4 nozzle, pompa injeksi 4 nozzle itu ada 4 pelunya, jadi butuh kekuatan energi yang besar atau power yang besar untuk memutar pompa injeksi tersebut. Yang kedua, pengantar atau penekan bahan bakar dengan cam atau permukaan dan pelunya tunggal, yaitu pembagian bahan bakarnya itu akan dibagikan dengan cara sistem pembagian seperti pembagian api pada distributor mobil bensin yang pakai distributor seperti itu bergantian. Seperti juga yang pada distributor ini, dia hanya mempunyai satu pelunya tunggal, akan membagikan atau menyalurkan bahan bakar ke masing-masing nozzle. Jika nozzle-nya ada 4, berarti masing-masing nozzle tersebut akan dibagikan sesuai urutannya. Yang ketiga itu di dalam unit pompa terdapat governor. Dan keempat, terdapat juga pengatur saat penyemprotan yang dikontrol oleh tekanan bahan bakar dan pompa penyalur atau pengisi rotari. Dan di sini juga dapat kita mengatur yaitu besar atau kecilnya bahan bakar yang akan disalurkan ke nozzle. Kita dapat menyetelnya atau mengaturnya beberapa besar volume bahan bakar yang akan disemprotkan itu. Yang kelima itu bahan bakar secara otomatis diputus ketika pengapian dimatikan. Nah, pada saat pengapian diputuskan itu pada saat mesin mati, bahan bakar otomatis akan dihentikan juga secara otomatis, karena dia memompa bahan bakar sesuai putaran yang dapat dari putaran engine yang disalurkan. Putaran engine akan disalurkan ke pompa distributor, terus di dalamnya ada terdapat gear yang akan memompa dan menekan pelunya tersebut yang akan membagikan bahan bakar tersebut. Dan yang keenam itu mempunyai pelumasan dengan sendirinya. Dia akan melumasi sistem di dalamnya itu dengan sendirinya. Selanjutnya, konstruksi dan cara kerja pompa injeksi distributor. Konstruksi dan cara kerjanya yaitu ada 8 macam. Yang pertama yaitu pompa pengisian atau pengalir tipe fan atau tali fed pump, mengalirkan bahan bakar dari tangki melalui sedimeter, filter, dan mengirimkannya ke dalam rumah pompa distributor. Yang kedua, katup regulasi tekanan, mengontrol tekanan bahan bakar dalam pompa penginjeksian dan pompa pengalir. Yang ketiga, bahan bakar berlebih dikembalikan ke tangki melalui katup aliran lebih, overflow valve. Kelebihan bahan bakar tersebut juga digunakan untuk pendinginan, yang mana di sana ada situ baut, ada lubang, di dekat baut itu ada lubang, ada selang yang menghubungkan ke dalam tangki bahan bakar. Yaitu karena tekanan yang berlebih akan disalurkan bahan bakar itu, jika bahan bakar tidak digunakan seluruhnya akan disalurkan ke dalam tangki melalui selang tersebut.
yaitu posisinya pada bagian atas dekat katup gas. Yang keempat yaitu pelat nok, digerakkan oleh poros penggerak pompa. Pelurunya pompa digerakkan oleh pelat nok dan bahan bakar diinjeksikan oleh putaran dan gerak bolak-balik pelurunya ini. Nah, di dalam terdapat ada pelat yang digerakkan oleh poros penggerak pompa. Pelurunya pompa digerakkan oleh pelat tersebut dan bahan bakar diinjeksikan oleh putaran dan gerak bolak-balik pelurunya ini. Pelurunya akan bergerak bolak-balik yang akan menghasilkan bahan bakar yang akan disalurkan ke nozzle melalui selang tekanan tinggi. Yang kelima, banyaknya penyemprotan atau injeksi dikontrol oleh regulator mekanikal, yaitu governor. Yaitu ada governor di dalam pompa injeksi. Pada silinder di dalam itu ada governor yang akan mengatur banyaknya penyemprotan atau injeksi oleh regulator mekanik. Yang keenam yaitu waktu injeksi dikontrol oleh time pinton yang dioperasikan oleh tekanan bahan bakar. Yaitu ada pengatur injeksi kontrol waktu, pengatur waktunya yang akan dioperasikan oleh tekanan bahan bakar. Pada tekanan bahan bakar tersebut akan mengatur waktu saat penyemprotan. Yang ketujuh itu ada solenoid, memutuskan aliran bahan bakar ke pelurunya pompa. Itu solenoid akan otomatis memutuskan aliran bahan bakar ke pompa. Bahan bakar yang telah dikompresikan pada pompa injeksi akan diputus oleh solenoid ke pelurunya pompa agar tidak terjadi penyemprotan secara terus-menerus ke nozzle. Yang ke-8, katup penyalur atau delivery valve, berfungsi mencegah bahan bakar dalam pipa injeksi berbalik ke pelurunya dan hisap sisa bahan bakar dalam nozzle setelah injeksi. Nah, katup penyalur atau delivery valve ini dia akan mencegah bahan bakar dalam pipa injeksi berbalik ke pelurunya dan hisapan sisa bahan bakar dalam nozzle setelah injeksi. Nah, pipa delivery valve ini seperti dioda, dia itu penyearah. Dia hanya bisa menyalurkan bahan bakar, tapi tidak bisa dia mengembalikan bahan bakar yang telah disemprotkannya tadi. Dia hanya bisa menyemprotkan bahan bakar saja. Dia tidak bisa menerima bahan bakar yang kembali. Dia akan menutup katupnya jika bahan bakar itu berbalik arah. Jika bahan bakar tidak berbalik arah, dia akan membuka. Nah, selanjutnya yaitu pompa pengalir. Pompa pengalir tipe fan atau rotary mempunyai 4 sudut dan digerakkan oleh poros penggerak. Bahan bakar dikirimkan ke dalam rumah pompa dengan tekanan yang sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya, katup regulasi tekanan dan katup kelebihan aliran bahan bakar. Katup regulasi tekanan berfungsi untuk membatasi tekanan dari pompa menuju ke injektor. Agar injektor bekerja secara optimal, katup kelebihan aliran bahan bakar berfungsi untuk mengembalikan bahan bakar yang berlebih kembali ke tangki bahan bakar, agar bahan bakar tidak terbuang. Yang mana bahan bakar yang berlebih tadi tidak sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, ruang bakar pada putaran ini, ruang bakar membutuhkan bahan bakar sekian besar volumenya atau banyaknya. Jadi bahan bakar yang diinjeksikan itu terlalu besar dengan yang dibutuhkan, maka pompa injeksi akan membatasi atau membagi bahan bakar tersebut ke dalam ruang bakar, dan sisa yang tadi akan disalurkan lagi ke dalam tangki bahan bakar agar bahan bakar tersebut tidak terbuang. Itu namanya ada saluran kembali atau pipa kembali ke dalam tangki bahan bakar jika bahan bakar tersebut berlebih dari yang dibutuhkan. Selanjutnya, injeksi bahan bakar. Ya, injeksi bahan bakar yaitu pompa bahan bakar. Injeksi bahan bakar itu pompa pengalir atau valve pump,
pelat nok dan pelunya digerakkan oleh poros penggerak. Dua pegas pelunya menekan pelunya untuk kembali pada posisi semula. Seperti diilustrasikan, pelat nok mempunyai 4 nok. Ketika pelat nok berputar, permukaan nok menarik, oles, dan secara simultan menggerakkan pelunya. Oleh karena itu, dengan satu putaran pelat nok juga membuat satu putaran lengkap dengan 4 kali penyemprotan. Di sini jika kita lihat komponen injeksi bahan bakar atau pompa injeksi, ini pada pompa injeksi satu silinder ya, yaitu berbeda daripada pompa injeksi yang ini pompa injeksi. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen dari injeksi bahan bakar tersebut, yaitu ada drive shaft, roller spring, coupling, cam plate, pelunya, suction groove, distributor port, facecam, dan juga ada di sana itu komponen-komponen lainnya. Bahan bakar untuk satu silinder disemprotkan pada setiap 1/4 putaran saat gerak bolak-balik pelunya. Pelunya pompa mempunyai 4 alur isap dan 1 pintu saluran distribusi. Ada 4 saluran distribusi dalam silinder. Ketika 1 dari 4 alur isap dalam pelunya bertemu dengan pintu atau lubang hisap, penghisapan berlangsung. Penekanan atau penginjeksian bahan bakar terjadi ketika pintu atau port distributor pelunya bertemu dengan 1 dari 4 saluran distributor silinder dan bahan bakar diinjeksikan ke setiap silinder oleh injektor. Nah, mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zulkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan rekan saya tadi, Asrizal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang langkah injeksi bahan bakar, yaitu yang pertama, langkah hisap. Ketika plunyer pompa bergerak ke kiri, 1 dari 4 alur hisap dalam silinder pompa akan lurus dengan port atau pintu hisap dan bahan bakar akan masuk ke ruang tekanan plunyer. Yang kedua yaitu penekanan atau injeksi. Selama plat nok dan plunyer berputar, port atau pintu hisap ditutup dan port atau pintu distribusi plunyer akan bertemu dengan 1 dari 4 pintu distributor dalam silinder. Yang ketiga yaitu akhir injeksi. Pada waktu plunyer bergerak jauh ke kanan, saluran pintu pembuang spill port terbuka oleh ring pembuang spill ring dan tekanan bahan bakar hilang dengan kembali ke ruangan pompa, sehingga tekanan penginjeksian turun dengan tiba-tiba serta penginjeksian bahan bakar berhenti. Jika plunyer berputar 180 derajat setelah penyemprotan bahan bakar, maka tekanan akan disamakan saat coakan penyama tekanan. Prosesor equalizing groove telah bertemu dengan saluran atau pintu distribusi pada silinder. Dengan demikian, tekanan bahan bakar kembali sama dengan tekanan dengan ruangan pompa. Baiklah, sekianlah materi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada rekan kita Saudara M. Zulkan yang telah melanjutkan penjelasan materi kelompok kami. Selanjutnya, apabila ada kurang dari penjelasan materi kami, mohon untuk penambahannya oleh rekan-rekan semua. Mungkin itu saja materi dari kami. Akan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.